Jadi bawa sejadah dia sudah. Udah berdiri dia, kenapa? Dan ini mengganggu khotibnya khutbah kedua itu ngelihat yang berdiri gini. Apa sebenarnya yang diinginkan sama yang berdiri? Apakah untuk menunjukkan dia lebih semangat daripada yang duduk? Dia ingin menunjukkan jangan lama-lama khotibnya. Ini sudah kepanasan ini. Ketika dunia Masya Allah jam 6 udah berangkat kerja. Sebelum subuh kadangkala udah mandi dia. Kenapa? Takut telat. Takut banget dia itu. Kalau sampai tempat kerjanya jam 8 lewat 5 menit. Nggak berani dia. Kalau maksudnya jam 8 kalau bisa sebelum jam 8. Karena ada konsekuensinya. Dia tahu itu. Emangnya kalau telat Jumatan nggak ada konsekuensinya? Ada jamaah. Bayangkan Rasul SAW menjelaskan bahwasanya pada hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang menunggu di pintu-pintu bawa kitab. Mencatat tuh. Yang datang di saat pertama, faka'annama qarraba badina. Seakan-akan dia berkorban seekor onta. Siapa yang bisa sedekah tiap Jumat 1 ekor onta? Orang kaya pun masih mikir jemaah. Mungkin kalau dia mau undang tamu hari Jumat potong apa? Ayam aja kebanyakan. Mungkin ayam. Ini kita seperti sedekah seekor onta tiap Jumat bisa, nggak keluar duit. Hanya waktu yang kita harus berikan. Yang datang di jam kedua faka'annama qarraba baqarah. Yang jam kedua seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Ada yang sepanjang hidupnya tidak pernah berkorban. Antum bisa tiap pekan dapat pahala kurban itu jemaah. Sapi. Datang di saat yang kedua. Yang datang di saat ketiga faka'annama qarraba kabshan aqran. Seperti yang berkorban seekor kambing yang bertanduk. Kambing yang bagus. Yang datang di jam keempat faka'annama qarraba dajajah, seperti berkorban ayam. Yang kelima seperti telur. Kita, mana mau tanya antum, lebih banyak dapat mana antum kira-kira? Hah? Sapi kira-kira, Masya Allah. Sapi. Mudah-mudahan dapat sapi. Tapi banyak yang dapat telur dan banyak yang tidak dapat apa-apa. Kalau khatib wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, khatibnya udah naik mimbar, tawiyatil malaika suhuf, kitabnya malaikat udah ditutup. Mereka mendengarkan ceramah. Artinya yang datang setelah khatib naik mimbar enggak dicatat. Antum enggak takut. Antum hanya takut apabila di tempat kerja dipotong gajinya. Subhanallah Allah jemaah. Allah suruh urusan dunia, siru jalan. Jalan biasa. Jangan terburu-buru. Tapi untuk urusan zikrullah, jalannya agak cepat. Untuk urusan ampunan dan surga Allah, apa kata Allah? Wasari'u, bersegera. Jangan santai. Dan untuk urusan sama Allah, Allah suruh kita lari. Allah katakan fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Dikatakan firar itu lari yang tidak menoleh. Lari tetap tujuan kita kepada Allah Jalla Jalla. Tapi kita balik semuanya jemaah. Kita meremehkan Allah. Kita tidak peduli sama Allah. Kita hanya ingat sama Allah kalau lagi susah. Semua telah meninggalkan kita. Kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita datang kepada Allah dan Allah terima kedatangan kita. Subhanallah. Maka dalam urusan ini Allah katakan wasari'u, segeralah kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin, dan surga Allah yang luasnya kata Allah arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita terlambat masuk surganya. Gara-gara memang kita tidak mau bersegera masuk surga. Ahibati fillah. Ketika kita meninggal dunia, ruh kita keluar.
Terus kemana perginya ruh itu? Orang-orang sempat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Gimana urusan ruh ini? Memang sangat membingungkan. Nggak ada sampai sekarang dokter yang bisa berbicara tentang ruh itu gimana sih keluarnya ruh itu. Mereka hanya bisa melihat panas tubuh manusia itu hilang ketika ruhnya keluar. Terus ruhnya itu kemana? Umpamanya ruangannya ditutup rapat. Kira-kira ruhnya bisa keluar nggak? Nggak ada. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Allah. Kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengarang sebuah kitab yang judulnya Kitabur Ruh. Beliau jelaskan di sana. Kemana perginya ruh ini? Berbicara tentang ruh kita tidak bisa berbicara dengan logika. Karena memang logika manusia nggak sampai. Terus bicaranya dari mana? Ya, dari wahyu ilahi. Bagaimana Allah menjelaskan tentang ruh seorang mukmin yang oleh malaikat pencabut nyawa ditunggu keluarnya. Kemudian tatkala keluar mereka bersegera memasukkannya ke kafan dari kafan surga. Dengan aroma yang wangi kemudian dibawa ke atas untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibalikin. Berbeda dengan ruh orang-orang kafir yang busuk baunya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa arwahu syuhada fi jawfi tairin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di burung hijau di dalam surga. Dia terbang kemana saja dia mau. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan ternyata itu bukan hanya ruhnya orang yang mati syahid. Bahkan ruhnya orang yang beriman pun berada di surga. Sesuai dengan amalannya. Tapi ada ruh-ruh yang tertahan tidak bisa masuk surga. Karena apa? Karena amalan yang tidak cukup untuk hal itu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi ini bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Qala Allah azza wa jalla. Nabi bersabda kemudian beliau membaca firman Allah di surah Fatir ayat 32. Thumma awrathna al-kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Allah, kemudian kami mempusakakan kitab ini, mewariskan kitab ini, Al-Qur'anul Karim, kepada orang-orang yang kami pilih, kepada orang-orang yang beriman. Tapi faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang zalim, suka menzalimi dirinya. Ada di antara kita muslim tapi banyak dosa. Ada wa minhum muqtasid, ada yang setengah-setengah lah. Katakan setengah-setengah ini ya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah jarang. Dia cuma mengamalkan yang wajib. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, ada di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa Allah katakan dengan izinnya? Supaya kita nggak sombong dengan amal kita, nggak ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau sebagian orang bangun sekolahan di sana, dia lihat sekolahannya, ramai yang sekolah. Teh, Bapak ngelihat apa? Enggak, ini sekolahan, aneh yang bangun ini. Orang kadang rasa sombong. Biiznillah, Allah tuh yang kasih taufik sama antum, sehingga antum bisa bangun itu.
bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, bisa datang di saf pertama, itu kebaikan Allah sama kita. Lalu Nabi mengatakan, fa ammal ladzina sabaqu bil khairat. Beliau mulai dengan yang terakhir. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan? Beliau mengatakan, adapun orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fa ulaika alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Wa ammal ladzina iqtasadu. Adapun orang yang pertengahan tadi, fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka adalah orang yang masih dihisab tapi hisabnya mudah. Jadi ada yang tanpa hisab, itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang dalam hadis disebutkan jumlah mereka berapa? 70.000 kali berapa? Kali 70.000. Berapa jadinya? Mana katanya ada hadiah di sini? Taruh di mana hadiah? Masya Allah, gimana mau dibagikan kalau ditaruh di situ? Nah, 70.000 kali 70.000 gampang jemaah. Jangan itulah pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaannya. Ana izin. Bismillah. Alhamdulillah. Adapun yang kedua, yang dikatakan muktasid, yang pertengahan ini, yang cukuplah dia, maka dia yang akan dihisab dengan hisaban yasir. Siapa mereka yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang dapat kitab dengan tangan kanannya akan dihisab. Bukan berarti nggak dihisab, dia dihisab tapi hisab mudah buat dia. Wa ammal ladzina zalamu anfusahum. Adapun orang-orang yang menzalimi diri mereka, menzalimi terserah, kita bicara menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa, dosa besar, dosa kecil, menzalimi orang lain, ngambil hak orang lain, ghibain orang lain, makan yang haram, menzalimi diri sendiri. Kenapa dikatakan menzalimi diri sendiri? Siapa yang tahu jawabannya? Ana kasih hadiah. Fadhil. Berbuat. Pertanyaannya, kenapa orang berbuat dosa disebut menzalimi diri sendiri? Kalau syirik kedzaliman yang nyata betul, tapi bukan itu pertanyaannya. Nah, karena dalam keadaan bangkrut. Itu yang menzalimin orang lain. Menzalimi diri sendiri nih. Yang sebelah sini tadi yang katakan dulu. Karena mendurhakai Allah. Menzalimi diri sendiri. Gimana ceritanya yang ini? Dia berbuat maksiat tidak menjalankan perintah. Disebut menzalimi diri sendiri. Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Itu pertanyaannya ya antum. Asyara 30 anak nggak hafal ini. Nah, pertanyaannya jelas. Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Nah, iya betul. Dia mengerti Islam tapi tidak menjalankan. Kenapa disebut menzalimi diri sendiri? Betul, iya, jelas itu. Cuma namanya kenapa kok disebut menzalimi diri sendiri dia itu? Nah, mantul. Merusak diri sendiri. Iya, ini jawabannya ini. Dia itu menyakiti diri sendiri sebenarnya. Dia ketika melakukan dosa, udah betul jemaah. Gak apa-apa lah. Bener gak jawabannya? Artinya orang disebut menzalimi diri sendiri, dia karena menyakiti diri sendiri sebenarnya. Perbuatan dosa dia itu tidak akan membahayakan Allah. Sebenarnya yang sakit itu ya antum sendiri juga.
Yang akan merasakan siksanya itu siapa? Kulitnya antum, tangan antum, mata antum. Jadi maka dikatakan mendolimi diri sendiri. Kalau sekarang kita bicara mendolimi diri sendiri, orang yang menyakiti dirinya sendiri, oh, kenapa engkau mendolimi diri sendiri? Ada orang yang kalau lagi marah dia pukul-pukul diri sendiri. Berbuat dosa sama seperti itu. Sebenarnya engkau sedang memukul-mukul dirimu, tapi bukan memukul, membakarnya dengan api neraka. Itu kenapa pelaku dosa disebut mendolimi diri sendiri. Kata Nabi SAW, wa ammal ladzina zalamu anfusahum, adalah orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Fa ulaika alladzina yuhasabuna fi tulil mahsyar. Mereka yang akan dihisab panjang di padang mahsyar nanti jemaah. Orang-orang udah masuk surga, dia masih tertahan di situ. Thumma humul ladzina talafahumullah birahmatih. Kemudian mereka adalah orang-orang setelah itu dikasih rahmat sama Allah. Karena setiap muslim yang tidak melakukan kesyirikan, yang tidak melakukan perbuatan yang membuat dia keluar dari agama Allah, masih ada harapan masuk surga. Apapun yang dia lakukan, dosa apapun yang dia lakukan. Karena Allah sudah berjanji bahwasanya dia mengharamkan api neraka atas siapa yang mengatakan la ilaha illallah. Itu udah janji Allah. Dia masuk neraka, iya, tapi tidak kekal di sana. Nggak boleh neraka menghabiskan tubuh dia, karena dia pada akhirnya akan masuk ke surga, dan dia yang akan berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Di surat Fatir ayat 34, orang-orang ini ketika masuk surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesusahan. Kesusahan kapan? Di padang mahsyar. Saudara-saudara yang udah masuk surga, dia masih harus tertahan di sana. Inna rabbana la ghafurun syakur. Rabb kami itu subhanallah benar-benar maha pengampun dan maha mensyukuri. Apa maksudnya maha mensyukuri? Anda kasih hadiah. Apa yang tahu? Maha mensyukuri, berterima kasih, ya iyalah. Tapi maksudnya nama Allah itu syakur. Kenapa Allah disebut syakur? Nah, mau berusaha lagi antum. Bismillah. Memberikan nikmatnya kepada kita. Allah maha baik kalau gitu. Syakur. Ini orang habis melakukan dosa, diampuni dosanya, masuk surga. Lalu dia menyebutkan Rabb kami itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Tidak menyia-nyiakan ibadah. Tidak menyia-nyiakan ibadah. Kurang kayaknya. Kemurahan Allah pada hambanya. Apa maksudnya kemurahan Allah pada hambanya? Misal hambanya berbuat dosa, Masih diampuni. Itu kan ghafur. Makanya disebutkan di situ kan ghafur, berbuat dosa diampuni. Tapi ada syakurnya. Inna rabbana la ghafurun syakur. Allah gabungkan antara ghafur yang artinya mengampuni dosa-dosanya dan syakur. Udah jawab antum tadi. Bukan, ini namanya Allah. Allah itu namanya syakur. Betul tuh jemaah. Membalas yang sedikit dengan yang banyak. Itu maksudnya. Kasih hadiah enggak? Iya, jawabannya padahal kurang. Kita kasih enggak apa-apa. Itu disebut syakur itu juga. Artinya syakur, kita perbuatannya sedikit, Allah lipat gandakan, Allah masukkan ke surga. Subhanallah jemaah, 2 rakaat saja lebih baik dari dunia dan isinya. Siapa yang siap memberikan kepada kita balasan seperti itu? Antum melakukan perbuatan kecil, lalu dikasih sama dia sesuatu yang besar. Nggak ada. Kita hitungannya apa? UMR. Kan seperti itu. Allah nggak kayak gitu. Hitungannya itu 1 Allah lipatkan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Yang bawa 1 kebaikan, Allah kasih dia 10. Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Allah lipat gandakan terserah semaunya Allah Jalla Jalaluhu.
Itu yang disebut syakur. Membalas sesuatu yang sedikit dengan sesuatu yang besar. Berarti kita tahu kondisi kita berada satu di antara tiga kalau kita beriman. Yang kafir tidak masuk dalam ayat ini. Jamaah rahimakumullah, siapa saja sekarang yang terhalang dari masuk surga karena ada amalan yang dia lakukan. Yang pertama, orang-orang kaya tertahan masuk surganya. Iya. Tapi bukan karena dosa. Bukan. Karena hisabnya cukup panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Usama bin Zaid, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam udah masuk surga, beliau berdiri di pintu surga. Semua pada masuk dan beliau melihat kepada umatnya. Beliau ketika masuk surga pun tidak serta-merta melupakan umatnya. Beliau masih memperhatikan kita, jemaah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperhatikan kita tatkala baru berdakwah, tatkala ajal menjemput beliau, tatkala di padang mahsyar. Antum masih ingat kisah tatkala Nabi alaihissalatu wasallam menanti kita di padang mahsyar, di telaganya. Beliau mengatakan, "Ana faratukum fil haud." Aku akan mendahului kalian di atas telaga. Kemudian datang umatku mau minum. Aku mengatakan, "Halumma ilayya, halumma ilayya." Kalian semua ke sini. Tiba-tiba ada umatnya yang enggak boleh mendekat telaga Nabi alaihissalatu wasallam. Nabi mengatakan, "Ummati, ummati," kata Nabi. Para malaikat mengatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Engkau enggak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal dunia. Dan ketika beliau masuk surga pun, beliau masih menanti umat. Beliau melihat yang masuk surga. Beliau melihat siapa yang tersisa di luar. Lalu beliau mengatakan, "Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin." Ternyata kebanyakan yang masuk surga orang-orang miskin. Beliau lihat tuh, yang masuk duluan itu banyakkan orang-orang miskin. Bukan yang pemilik rumah yang banyak, mobil yang mewah. Mungkin orang-orang ini yang nggak tahu besok mau makan apa. Mungkin orang-orang ini yang tatkala anaknya sakit dia tidak bisa ke rumah sakit. Dia hanya bisa merawat anaknya di rumah. Kadang-kala sampai ajal menjemput dia. Orang-orang ini yang tidak tahu entah apa yang harus anak lakukan, Ustaz. Anak ngelamar kerja sana, kerja sini, dapat kerjaan tapi nggak cukup. Orang-orang miskin. Hadis ini hiburan buat orang-orang miskin, bukan anjuran untuk jadi miskin. Iya, nggak perlu antum mau miskin. Kalau ada pilihan, jadi miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur. Semuanya milih kaya yang bersyukur. Nggak usah, Ustaz. Nggak usah ditanya kalau itu. Kita doanya, naam jemaah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini untuk menghibur orang-orang yang miskin. Karena pembagian rizki di dunia ini, keberuntungan dibagi ini bukan karena amalan, bukan. Orang itu kaya bukan karena amalannya bagus, Allah kasih duit banyak, enggak. Orang itu jabatannya Masya Allah naik terus bukan karena amalannya, bukan. Tapi karena memang Allah udah kasih sama dia. Tapi di surga nanti, likullin darajatun mimma amilu. Di sana pembagian kedudukannya itu sesuai dengan amal. Di sini kita nggak bisa milih. Antum lahir, ya Allah, anak lahir kok hitam Ustaz ya. Lihat kata dia. Nggak bisa milih. Pembagian itu di dunia sudah keberuntungan yang Allah sudah tentukan. Tapi itu fana, akan ditinggalkan. Makanya Rasulullah SAW melihat kebanyakan yang masuk itu ternyata orang-orang miskin. Wa idza ashabul jad, dan ternyata orang-orang yang kaya raya, yang memiliki harta berlimpah, mahbusun, tertahan mereka. Nih orang miskin udah masuk surga, orang-orang kaya masih tertahan.
Kita tidak berbicara tentang penghuni neraka jemaah, enggak. Karena penghuni neraka kata Nabi SAW, illa ashaban nar faqad umira bihim ilan nar. Penghuni neraka udah selesai, udah pada masuk neraka mereka. Ini mereka bakalan masuk surga. Tapi masih tertahan, kenapa? Karena akan dihitung setiap rupiah yang dia dapat. Bangun rumah ini fulus dari mana? Dari sini, dari sini, dari sini. Hasilnya ini halal apa enggak? Itu akan ditanyakan. Maka itu yang memperpanjang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kumtu ala babin nar. Aku berdiri di pintu neraka, aku lihat juga. Fa idza amatu man dakhalahan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kembali kepada orang-orang yang tertahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba, telapak kakinya itu tidak akan berpindah sampai dia ditanya tentang 4 hal. Empat pertanyaan. Sebagian pertanyaannya ini semuanya ditanya. Semuanya akan ditanya 4 hal ini. Tapi waktu yang digunakan untuk bertanya itu beda-beda. Antum lihat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian biasanya. Ada orang yang dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam nggak keluar-keluar. Ada yang cuma 1 jam udah keluar. Loh, apa bedanya? Sama-sama saksi umpamanya. Maka di situ bedanya apa peran dia sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan yang pertama ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya. Dihabiskan buat apa? Karena modal utama yang Allah berikan kepada kita adalah waktu. Bukan duit jemaah. Ada orang Masya Allah di dompetnya masih ada 1 juta. Tapi waktu dia sudah habis, mati dia. Apakah bisa 1 juta menambah umurnya? Nggak bisa, selesai. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya dipakai buat apa? Ana Masya Allah Ustaz ngaji, kajian sana, kajian sini. Dibuat apa ilmunya? Buat gaya. Ada yang buat gaya. Berapa juz hafal? Berapa ya? Ya 29 lah kurang sedikit. Kalau antum? Nah udah 30. Jadi untuk bangga-banggaan. Yang ditanyakan itu ilmunya diamalkan buat apa? Bukan berapa hafalannya. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga masalah harta, ini yang panjang. Dari mana dapat dan kemana disalurkan? 2 pertanyaannya. Pertama dihisab, dari mana dapat dulu. Dihitung semuanya, dapat dari ini, dapat dari ini. Kalau cuma mati meninggalkan uang, berapa ditinggalkan? Nggak ada, cuma 1 juta Ustaz. Ya udah dihisab tuh. Dapat dari mana? Kalau punya uang 1 miliar. Kira-kira sama enggak dengan yang punya uang 1 juta hisapnya? Bisa jadi sama. Dapat dari mana uang 1 miliar? Warisan. Iya, pendek jawabannya. Ketika warisan memang pendek. Yang berat bapaknya. Yang ngasih anaknya 1 miliar. Bapaknya dapat dari mana? Nah, ini bapaknya yang panjang hitungannya. Kalau sing anak, makanya jangan sampai orang tua ini capek. Dia nanti dihisap, anaknya dapat ketawa-ketawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berapa banyak anak itu yang bahagia ketika bapaknya meninggal?
Ketika bapaknya ditunggu, kapan bapaknya mati ini? Dan terjadi di beberapa negara, bapaknya dikudeta, dibunuh sama. Diturunkan dari jabatannya. Di beberapa negara antum lihat. Berarti sang anak kan memang menginginkan harta bapaknya. Bapaknya yang capek membangun semuanya, sang anak menginginkan untuk memilikinya. Ingat, karena itulah kenapa orang-orang kaya tertahan. Hitung-hitungannya panjang jamaah. Antum kalau ke minimarket beli satu barang, dimasukkan ke barcode-nya itu, klik, bayar, selesai. Antum bawa satu keranjang. Antum lihat antriannya. Di belakangnya semua satu keranjang. Makanya kan ditulis biasanya, yang barangnya cuma 10 kurang ada tempat lain. Kenapa yang ini ngantri panjang ini? Kalau di dunia nggak ada masalah, di surga nanti ngelihat yang lainnya udah pada keluar, ya Allah. Wallahi say. Tapi alhamdulillahnya semuanya masuk surga ini. Karena yang masuk neraka sudah selesai. Ini berbicara tentang yang masuk surga tertahan. Anda mau tanya, kalau antum lihat seperti itu, antum milih jadi kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Masuk surga duluan. 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, miskin udah di surga duluan. Benar jemaah, hadis Nabi SAW. Fuqara al-muhajirin itu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Tengah-tengah. Ala kulli hal, ingat hadis ini bukan anjuran untuk menjadi orang miskin. Karena orang kaya yang bersyukur, naam, hisapnya panjang. Tapi kalau dia punya amalan yang banyak, surganya itu 100 derajat. Mungkin dia walaupun terlambat, tapi sekali masuk berada di Firdausil A'la. Bisa jadi. Karena dia bangun masjid, alhamdulillah. Dia membangun sekolahan, dia bisa sedekah sana sini. 10 orang hafid Quran, dia yang biayain, dia dapat pahalanya. Dengan hartanya itu. Tapi walaupun dia tertahan, bisa jadi dia masuknya di surga yang tinggi. Jadi antum milih mana? Ya, terserah kita. Yang jadi masalah, kaya miskin yang di dunia ini Ustaz. Kita kadang-kala kepingin kaya sampai mati nggak kaya-kaya Ustaz. Ada yang seperti itu. Maka terimalah takdir ilahi. Supaya antum tidak susah 2 kali. Antum sudah susah, gak punya harta, antum susah lagi, ambisi yang terlalu tinggi. Kadang-kadang ambisi itu membuat tubuh antum jadi lemah. Karena ambisi. Jadi pertanyaan yang keempat tadi, an jismihi fi ma abla, tentang badannya dipakai buat apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tertahan masuk surga adalah orang-orang yang punya utang. Apakah maknanya orang miskin? Enggak. Karena tidak sedikit orang miskin yang takut hutang. Orang kaya malah sering hutang. Bahkan mereka memiliki prinsip kalau enggak ngutang, Ustaz enggak bisa punya usaha. Padahal sudah kaya aja. Ashabud duyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa dia menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam suatu hari beliau berteriak, saha marratain, 2 kali beliau mengangkat suaranya. Itu ketika sholat subuh kira-kira. Dia memanggil di antara para sahabat yang lagi sholat itu. 2 kali beliau mengatakan, man hahuna min bani fulan. Siapa di sini yang dari qabilah fulan. Subhanallah. Dalam riwayat disebutkan Bani Hudzail. Enggak ada yang angkat tangan. Lalu Nabi bertanya lagi, man hahuna min bani fulan. Fi riwayah min bani Hudzail. Siapa di sini yang dari qabilah Hudzail? Ada yang angkat tangan.
Akhirnya ada sahabat yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Kenapa mereka nggak angkat tangan? Takut. Jangan-jangan diturunkan wahyu berkaitan dengan kabilah mereka. Wajar mereka takut. Akhirnya Nabi menegur sahabat ini. Karena sahabat tadi baru menjawab ketika Nabi 3 kali mengatakan man hahuna min bani fulan. Nabi mengatakan kepada orang ini, "Ma mana'aka an tujibani fil marratain al-ulayain." Apa yang menghalangimu untuk menjawabku pada panggilan pertama dan keduaku tadi? Kenapa nggak jawab? Inni lam unawih bismika. Aku kan tidak nyebut namamu. Artinya mana yang dari qabilah fulan? Bukan orang itu. Artinya kalau bicara kan bukan perorangan. Ini bicara tentang kelompok. Aku kata Nabi SAW, illa li khairin. Aku tidak memanggil hal ini kecuali untuk kebaikan. Apa kebaikannya? Beliau mengatakan, inna sahibakum. Sesungguhnya teman kalian dari kabilah kalian yang mati beberapa hari yang lalu dari kabilah orang itu, mahbusun bi babil jannah. Dia tertahan di pintu surga. Ustaz, kan belum masuk surga. Ustaz. Tadi kita bicarakan di awal tentang ruh orang-orang yang beriman. Ruh itu diperkenankan untuk masuk surga. Orang ini ruhnya tertahan mahbusun bi babil jannah bidainin alaihi, gara-gara dia punya utang. Hati-hati jangan sampai antum mati meninggalkan hutang. Di sini antum bisa lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu takutnya berhutang. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Antum punya aset, enggak Ustaz, Anda punya aset bisa dibayarin. Kalau Anda meninggal dunia, insya Allah bisa dibayarin. Taib kalau keluargamu membayarin. Kalau ternyata keluargamu tidak bayarin, sampai kiamat tertahan di pintu surga. Dan kita tahu pula kenapa Rasul SAW menganjurkan kita untuk menulis hutang. Tulis hutangnya jemaah. Karena apa? Supaya tahu keluarga kita. Supaya kalau mereka nanti nuntut ke keluarga kita, kadangkala jemaah ada pihak orang itu yang datang nuntut tapi nggak punya bukti. Dia datang, Afwan, bapakmu punya utang. Suaranya terdengar jemaah. Insya Allah. Ada orang datang ngomong, bapakmu punya utang. Apa buktinya? Nggak ada ya? Enggak, kalau nggak ada bukti, nggak aku bayar. Padahal ada utangnya. Dan Allah tahu dia punya utang. Dan dia tertahan. Nanti penyelesaiannya baru di padang mahsyar, bayangkan. Maka kita perlu berhati. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Maka yang punya hutang segera bayar. Jangan ngomong, enggak ada aset ana, cukup nanti untuk bayarin utang. Nah, kalau keluarga antum bayar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat ini untuk bayarin. Bayarin dia hatta ma yutalibahu ahadun bisyai. Sampai dia tidak dituntut sama orang nanti. Karena tuntutan kelak ada di padang mahsyar. Akan ada di sana sidang pengadilan untuk semua yang berurusan dengan manusia. Urusan sama Allah mudah sekali jamaah. Antum urusan sama Allah, dosa sama Allah, tinggal apa? Astagfirullah ya Allah. Ampuni hamba Allah. Tapi urusan sama orang, dulu mungkin antum pernah kadangkala anak-anak jamaah, ya masih kuliah, dia beli gorengan nggak bayar. Iya. Antum ketawa-ketawa pernah antum. Terhitung itu jamaah, jangan harap antum tidak tertahan. Ada tanggungan antum sama orang. Ini hutang, apalagi mencuri. Ini hutang saja. Yang akadnya hutang. Memang Rasulullah SAW menyebutkan,
bahwa man akhadha amwalan, barang siapa yang ngambil hartanya orang, utang sama orang, wa huwa ya'zimu, dan dia dalam kondisi berazam untuk tidak membayarnya, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri. Kita kadang kalau ngomong subhanallah jemaah, kenapa sebagian warung itu ada tulisannya dilarang bon? Karena ada model-model kayak antum ini yang nggak bayar. Iya, maka ditulis dilarang berhutang jemaah. Karena dia merasa ini banyak yang nggak bayar, Ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tentang utang itu bisa menghalangi antum dari masuk surga. Yughfaru lisyahid kulla syai'. Diampuni untuk orang yang mati syahid segala sesuatu. Kita tahu orang yang mati syahid tadi ruhnya berada di surga. Diampuni dosa-dosanya. Tapi kata Nabi SAW, illa dain, kecuali utang. Utang ini urusannya berat. Sahabat-sahabatnya yang mati syahid masuk surga, berkeliaran terbang di surga, berada di perutnya burung di sana. Orang ini tertahan gara-gara hutangnya. Dalam riwayat lainnya dari Sa'ad bin Atwal radhiyallahu anhu, bahwa saudaranya mati meninggalkan harta kira-kira 300 dirham dan banyak anaknya. Katanya, saat aku kepingin uang itu sudah aku berikan kepada keluarga, nggak usah dibagi warisan lah. Mungkin dia dapat bagian warisan, dia ingin serahkan lah atas kerjaan buat keluarganya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, inna akhaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Saudaramu itu tertahan gara-gara utangnya. Bayarin utangnya. Lebih utama mana sekarang? Yang hidup apa yang mati? Yang mati, yang hidup masih bisa bekerja. Yang hidup punya utang, susah, nggak punya harta, pagi berangkat kerja, insya Allah dapat fulus. Tapi yang mati selesai. Di sini Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, bayarin utang saudara. Artinya uang itu, maka di sini sebelum pembagian warisan, Allah mengatakan min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Setelah wasiat dilaksanakan dan hutang dibayar, baru warisan boleh dibagi. Kemudian berangkatlah saat ini, fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu. Kata Sa'ad, akhirnya aku cari orang-orang yang punya utang, yang pernah saudaraku berhutang, aku bayarin. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Qultu ya Rasulullah, qad qadaitu anhu, ya Rasulullah, aku sudah bayarin utangnya, semua utang. Siapa saja yang datang bawa saksi, bawa bukti, maka aku bayarin. Kecuali illa dinarain, kecuali 2 dinar. Idda'atha imra'ah, ada seorang wanita datang ngaku-ngaku mengklaim kalau saudaraku punya utang sama dia 2 dinar. Walaysat laha bayyinah, tapi dia nggak punya bukti bahwa saudaraku punya utang sama dia. Saksi juga nggak punya. Kalau yang punya saksi udah selesai semuanya. Apa kata Nabi SAW? A'tiha fa innaha muhiqqah. Kasih dia, dia benar, dia jujur, kakakmu punya utang sama dia. Tadi yang Anda sampaikan, mungkin ada utang-utang yang tidak tercatat jamaah, tetap dalam catatan Allah itu ada. Walaupun tidak ada buktinya. Ayat paling panjang dalam Al-Quranul Karim itu ayat tentang utang piutang. Di surah Al-Baqarah ayat berapa jemaah? 2. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi kalau bicara tentang notaris, hitung-hitungan, Islam itu sudah 1439 tahun yang lalu. Sudah ada
tata cara dalam berhutang. Kalau sekarang ada notaris yang mencatat macam-macam, dari dulu Islam udah ngajarin. Itu sudah ada. Kenapa? Ayat itu paling panjang. Karena hutang memang urusannya panjang sampai hari kiamat. Maka selesaikan utang supaya antum tidak tertahan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad rahimahullah. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang menghalangi orang dari masuk surga adalah membunuh saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jundub ibn Abdullah, beliau bersabda, "Man istata'a minkum an la yahul bainahu wa bainal jannati mil'u kaffin min damin yuhriquhu." Barang siapa di antara kalian yang bisa untuk tidak menjadikan penghalang antara dia dengan surga. Apa? Sepenuh tangannya darah yang dia kucurkan. Ka'annama yadhbahu dajajah. Seperti dia membunuh seekor ayam. Wallahi jamaah. Antum kalau lihat sekarang pembunuhan itu. Tambah tahun tambah tidak menentu. Bingung kadang-kala anak melihat ada teman SMA saling membunuh. Ada anak yang bunuh gurunya. Ada murid yang bunuh gurunya. Ada perempuan subhanallah. Anak sampai ketika ayah anak cerita, Syafiq tahu. Ada seorang perempuan SMA kalau nggak salah atau kuliah. Dia itu membunuh temannya gara-gara bedak yang dibeli online. Karena merasa tertipu. Dibunuh jangan. Wallahi generasi apa seperti ini jamaah? Kalau antum melihat kriminal hampir tiap hari, bahkan memang tiap hari. Sehari itu dulu tahun 2011 atau 2010, sehari itu pembunuhan di negeri kita itu 4 sampai 5. Ditemukan di pintu air di Manggarai, telanjang, ditemukan di got, ditemukan di mana. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sekarang kalau dulu 4 dalam sehari, sekarang wallahu a'lam berapa. Seperti ayam kata Nabi SAW. Ada yang saudara-saudara kita kadangkala yang membunuh orang kafir pun, yang ada perjanjian dengan umat Islam, bayangkan. Kalau bicara bagaimana Islam menghargai darah orang kafir. Nabi SAW mengatakan, "Ana bari'un min muslimin man qatala muhahadan lam yaruh ra'ihatal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian, jangan masuk surga, nyium enggak baunya surga. Dan ada pemikiran-pemikiran yang tidak tepat jamaah. Yang bunuh naik mobil ya, naik truk. Tahu-tahu ada orang di pasar ditabrakin semuanya, mati semuanya. Dia beranggapan itu jihad. Hati-hati. Hati-hati kita sama Allah SWT. Urusan darah nggak mudah. Nabi SAW mengatakan hal itu. Beliau mengatakan yahulu bainahu wa baina babil jannah. Dia nggak bisa masuk surga. Maka hendaklah dia melakukan hal itu. Kemudian beliau mengatakan tentang makan yang haram. Ngambil haknya orang. Sama itu. Akan menyebab perut antum jadi busuk dengan makanan yang haram itu. Jamaah rahimakumullah. Kezaliman di antara manusia. Nabi memberikan contoh masalah membunuh. Karena itu yang paling besar di antara kezaliman. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahwa menghina seorang muslim cukup menjadi dosa dan kejahatan yang dilakukan seorang hamba. Menghina aja. Apalagi mengucurkan darah.
Kalau tadi ada yang menyinggung bahwasanya ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, iya. Karena dia dalam kehidupan ini banyak beramal soleh, jangan ditanya. Orang ini orang baik. Sholat 5 waktu, berangkat haji, berangkat umroh, puasa Ramadan. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala. Tapi masalahnya apa? Dia telah menzalimin orang lain. Menzalimi diri sendiri sebenarnya. Dengan cara menzalimin orang lain. Datang nanti di padang mahsyar. Ya Allah, fulan pernah mencaciku. Pernah mencelaku. Di mana? Di Facebook dia. Karena sekarang kita lihat, kita mencatat sendiri sejarah kita. Dicatat sendiri. Kita mencaci maki fulan, kasih komentar. Ustaz, kalau umpamanya kasih contreng itu Ustaz, like and dislike. Masuk mana itu Ustaz? Tergantung. Kalau antum like kepada kemaksiatan, antum akan dikumpulkan. Dan kita lihat banyak kemaksiatan itu yang like jemaah. Kalau yang ketaatan malah dislike dia. Nggak bener mah kayak gini. Semua yang antum lakukan kalau berkaitan dengan orang lain maka akan ada tuntutan nanti. Ya'ti wa qad qadhafa hadza. Ada yang kerjanya menuduh fulan berzina. Ya, orang itu datang menuntut. Lalu bagaimana proses tuntutan? Dia nggak bawa harta. Ya udah. Yang terjadi pada waktu itu pahala orang ini diberikan kepada mereka. Karena mereka menahan, sabar, dihina sama dirimu, pahala mau diberikan kepada dia. Sampai habis pahalanya. Ingat, sebagian sudah masuk surga, dia masih hitung-hitungan. Kira-kira kalau habis pahalanya masuk surga, masuk neraka? Masuk neraka. Tapi ternyata masih datang orang yang nuntut. Ya, mengatakan, ya Allah, dia pernah melukai aku, pernah menzalimi aku. Dilihat pahalanya udah habis. Dosanya orang ini diberikan kepada orang itu. Tsumma turiha finnar. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Baik, selesai ini kita. Dari yang keberapa? Dari yang ketiga. Yang keempat. Ketika orang-orang sudah melewatin sirat. Ingat bahwasanya melewatin sirat itu tergantung amalnya. Ada yang melewatin sirat seperti kilat. Ada yang seperti seperti angin. Ada yang seperti kuda pacu yang hebat. Padahal sirat itu jamaah kecil. Ahaddu minas sayf wa adakku minas syar. Sirat itu lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Tapi melewatinya bukan karena latihan di dunia. Sirkus umpamanya apa? Bukan. Tapi dengan amal jamaah. Kullun biqadri amali. Dan Nabi menyebutkan bahwasanya ada yang merangkak. Yang masuk surga itu, yang melewatin sirat itu ada 3 modelnya. Ada yang selamat tanpa luka sama sekali. Karena di kanan kiri sirat itu ada pengait jamaah. Ada duri-duri yang lewat diterkam sama dia. Ada yang langsung nyampe. Semuanya akan melewatin. Iya, Ustaz, yang masuk surga tanpa hisab pun akan melewati. Itu sudah ketentuan Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqtiya. Artinya melewatin sirat sudah kepastian. Mungkin antum pernah dengar di masyarakat omongan, katanya kita walaupun soleh mesti masuk neraka dulu, Ustaz. Maksudnya masuk neraka melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah sudah pastikan semuanya akan melewatin. Para nabi pun akan melewati. Nggak ada yang tahu-tahu masuk surga gitu ya. Tahu anak ada di surga sekarang ini? Nggak ada. Semua akan melewatin itu. Kenapa mereka harus melewatin sirat? Kenapa mereka harus melihat neraka? Siapa yang tahu jawabannya?
Apa hikmahnya? Supaya bersyukur. Masya Allah, barakallahu fikum. Supaya dia bisa melihat azab yang Allah sediakan dan ternyata dia diselamatkan dari sana, dia masuk surga sehingga dia bisa bersyukur sama Allah. Dan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup? Enggak. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Jadi orang kalau biasa hidup senang, kemudian dikasih kesenangan, biasa. Tapi kalau dia habis melihat kesusahan lalu dikasih kesenangan, alhamdulillah, alhamdulillah. Semuanya akan melewati. Jadi yang pertama, ada yang selamat tanpa terluka sama sekali. Yang kedua, ada yang selamat tapi dengan luka-luka. Dia sampai melewati sirat itu, tapi dengan badan lecet-lecet. Karena amalannya. Yang keempat, ada yang jatuh. Kita tidak bicara orang kafir. Karena orang kafir tidak melewati sirat. Mereka digiring ke dalam neraka. Sedangkan orang beriman digiring ke sirat untuk menuju kemana? Ke surga. Tapi karena amalannya nggak cukup, maka dia akan terjatuh ke dalam neraka dan kelak masuk surga. Tapi ketika mereka sudah melewati sirat, apa bisa langsung masuk surga? Belum. Ada apa di antara neraka sama surga? Nah, siapa yang jawab? Apa kontoroh itu? Ya Ustaz, hadisnya kontoros. Fadhal Habibi. Kontoroh. Kontoroh itu disebut jembatan antara neraka jahanam ke surga. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza khalasal mu'minuna minan nar, apabila orang-orang beriman sudah melewatin neraka, sudah selamat nih, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, mereka ditahan dulu di antara surga dan neraka. Tahan dulu. Ngapain ditahan lagi? Ada yang perlu diselesaikan lagi. Fayataqasuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Kisos. Di situ diadakan kisos, jemaah. Ini kisos beda dengan yang di padang mahsyar lagi. Kisos ini untuk mereka yang sudah masuk surga. Artinya mereka udah masuk surga, udah lewat dari neraka. Kenapa kok kisos? Karena mereka harus masuk surga bersih. Tidak ada perasaan merasa pernah disakiti sama fulan. Ketemu sama fulan di surga, oh itu yang nggak ada. Itu nggak ada. Makanya Allah itu benar-benar masuk surga itu selesai semua urusan. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, hatta idza nuqqu wa hudzibu, sampai tatkala mereka dibersihkan, disucikan. Dengan apa? Dengan kisos. Anak pernah dijewer sama dia, ya sini jewer dia. Sudah. Allah cabut, jamaah, kedengkian di sana. Ketika mereka sudah bersih suci, udzina lahum bidukhulil jannah, mereka diizinkan untuk masuk surga. Diizinkan ketika sudah bersih. Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kita cabut akar pohon hasad. Hasad iri yang ada di hati mereka dicabut semua. Kenapa? Selama ada hasad di hati antum tidak akan pernah berbahagia. Surga itu derajatnya 100 derajat. Kalau ada hasad, yang derajat pertama akan hasad sama yang derajat
Masya Allah, antum enak banget tuh di atas sana ya. Berarti dia tidak akan bahagia. Padahal di surga itu adalah dar, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Darul falah, darus salam, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditahan di sana masalah kisos lagi. Kalau kisos yang ada di padang mahsyar bisa jadi menyebabkan pelakunya masuk neraka. Tadi tidak cukup umpamanya hartanya dia untuk membayar, ya sudah masukkan neraka. Dan kisos ini akan diberlakukan di padang mahsyar untuk binatang. Wa idzal wuhusyu husyirat. Itu binatang-binatang buas pun akan dikumpulkan di antara mereka. Antum pernah melihat ayam bertarung dengan ayam lain? Antum pernah melihat kadangkala film singa berantem dengan singa lain? Apakah mereka tidak akan dikisos? Akan dikisos. Allah akan menegakkan keadilan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat itu, jemaah. Ketika mereka sudah bersih, ini ditahan lagi. Jadi ditahan lagi di sana itu siapa yang punya masalah sama saudaranya. Tapi ada orang yang nggak punya masalah, bisa langsung masuk surga. Nggak bisa, Ustaz. Kenapa? Karena menanti Rasulullah SAW. Mereka baru akan bisa masuk kalau Nabi yang masuk duluan. Nabi yang mengetuk pintu surga itu. Beliau mengatakan fa'uqaqi'uha. Itu apa namanya? Kadangkala di pintu gerbang itu ada bel. Bukanlah. Ada kayak separuh cincin gitu yang diketukkan itu. Apa bahasa Indonesianya? Gagang pintu. Gagang pintu itu kan yang ini, bukan gagang pintu, jemaah. Antum lihat di Masjid Nabawi itu ada hadiahnya tinggal satu ini. Masa urusan pintu? Apa namanya sampai sekarang bahasa Indonesianya itu? Ada yang tahu? Pokoknya tak tahu antum. Apa itu ini? Tapi kalau udah paham gak apa-apa. Halaqah. Ya insyaallah antum udah paham sudah. Ketika itu Rasulullah buka, ditanya man Muhammad, kata Nabi SAW. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu kecuali untuk engkau. Ketika itu orang ramai di pintu surga. Luasnya pintu surga itu hampir 1 kilo. 1000 kilometer lebih kira-kira. Dari Mekah sampai Hajar. Atau dari Mekah sampai Busra. Itu pintu surga luasnya seperti itu. Nanti pada hari kiamat fa idza huwa kadhidun minaz ziham. Kata Nabi SAW, nanti akan penuh sesak di pintu surga. Semoga kita termasuk yang berada di sesak-sesakan mereka itu. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah dibuka pintu surga, orang-orang masuk surga, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Orang nanti masuk surga, masuk ke rumahnya dia itu, dia lebih faham dengan rumah dia daripada rumah dia di dunia. Artinya antum masuk surga itu sudah tahu rumahnya yang mana. Antum udah tahu masuk rumah, udah tahu bidadarinya di mana. Nggak ada masuk rumah kemana kosong, nggak ada. Artinya orang itu kalau dapat rumah baru dikasih, tapi dia nggak tahu, dia merasa ngeri ya. Ini di mana lampunya, di mana? Nggak ada. Allah kasih ilmu pada kita masuk surga dan kita udah tahu dengan tempat tinggal kita. Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah. Yang terakhir, ada yang memang tertahan masuk surga karena masuk neraka. Karena dia harus masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, yu'adzabu nasun min ahli tauhid. Ada orang-orang yang diazab padahal mereka adalah orang-orang muwahhid, seorang yang beriman. Fayutrahuna finnar hatta yakunu fiha humaman. Dilemparkan ke neraka, di sana mereka menjadi
menjadi humam. Bahasa Indonesianya ini arang. Menjadi arang. Jadi dimasukkan ke dalam neraka sampai dibakar entah berapa lama, na'udzubillah minan nar, sampai menjadi arang. Tsumma tudrikuhumur rahmah. Kemudian Allah merahmati dia. Nih supaya kita sadar kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bukan gara-gara sholat antum, bukan gara-gara sedekah, karena rahmat Allah. Sedekah mah cuma sebab. Tapi rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk surga. Ini orang udah jadi arang, Allah merahmati dia. Fayukhrajun, mereka kemudian dikeluarkan. Wa yutrahuna ala abwabil jannah. Kemudian orang-orang itu ditaruh di dekat pintu surga. Fayarushu alaihi ahlul jannah al-ma. Kemudian ahlul jannah menyiramkan air kepada mereka, saudara mereka. Disiramin air oleh penghuni surga. Fayambutuna kama yambutul ghutha'u fi hamalatis sayy. Kemudian dia jadi tumbuh seperti biji yang dibawa oleh banjir kadangkala di buih-buih itu bisa tumbuh biji-bijian itu. Thumma yadkhulunal jannah. Kemudian mereka masuk surga. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Semoga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Barakallahu fikum. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ada seorang yang mau masuk Islam. Alhamdulillah. Nanti mungkin selesai acara kita pandu dia. Nah, ya selesai acara. Di belakang atau di sini nanti terserah. Di sini nggak apa-apa. Di sini. Kapan? Habis pertanyaan apa? Habis pertanyaan aja. Siap, habis pertanyaan. Nah, laki apa perempuan ini? Siap. Jika yang hutang tertahan di pintu surga, bagaimana yang mengutangin tapi sudah malas menagihnya? Apakah ada pertanggungjawaban karena tidak mengingatkan? Jamaah rahimakumullah, ada 3 perkara yang kita akan dimaafkan sama Allah. Yang pertama, lupa. Antum lupa nggak sholat subuh. Biasa sholat berjamaah, tahu-tahu merasa sudah sholat. Bangun subuh, keluar rumah, masuk lagi. Nggak sholat. Tapi lupa. Nggak apa-apa. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin aja. Orang yang puasa, makan, batal nggak puasanya? Batal nggak orang puasa makan? Ya batal aja. Coba bilang enggak. Batal kecuali lupa. Dia lupa nggak batal. Walaupun makan 1 piring. Walaupun makan sampai minum, masya Allah. Setelah itu, loh puasa ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dimaafkan. Berkaitan dengan utang ini, kalau memang orang itu lupa dan antum tidak mengingatkan, selesai urusan. Orang itu tidak berdosa. Dan antummu tidak berdosa karena tidak mengingatkan. Enggak. Tapi kalau antum mau nuntut, anak tuntut, dia nggak mau bayar, dia lupa. Antum seharusnya mengingatkan. Tapi kalau pura-pura lupa, ada orang seperti itu jemaah. Sampai ada istilah, kalau engkau nggak suka sama sohibmu, kasih utangan dia. Insya Allah nggak ketemu lagi. Jarang ketemu karena dia malu biasanya kalau punya utang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berinvestasi itu termasuk hutang? Sedangkan kita terus mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Dan dalam hadis Nabi yang berbunyi setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan dihukumi haram. Berarti investasi di pasar modal dan yang lainnya itu haram, Ustaz.
Tapi investasi ini macam-macam, jemaah. Dilihat bagaimana bentuk investasinya. Ada investasi bodong. Banyak yang sudah digulung sama OJK. Dan subhanallah, anak ketemu sama ketua OJK di Jember itu, dia cerita, kita ini udah kasih tahu masyarakat. Jangan tertipu dengan investasi-investasi yang terlalu berlebihan. Kebanyakan bohong. Tapi kalau investasi jelas, kita hubungan sama teman kita. Mau buka usaha, baik, tanam modal, silakan tanam modal. Berapa? 10 juta. Tapi engkau berapa? Aku 20 juta. Keuntungan gimana? Bagi hasil. Ini namanya investasi yang diperbolehkan. Keuntungan dibagi 2, kerugian ditanggung bersama. Tapi kalau investasi antum cuma dapat keuntungan, nggak dapat kerugian, itu yang namanya riba. Yang antum sebutkan hadisnya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang ada keuntungannya dihukumi riba, ya. Nah, ini sebenarnya bukan hadis yang sahih, jemaah, itu tapi menjadi kaidah di antara para ulama. Jadi ingat, investasi boleh asalkan jelas investasi. Kalau ada teman sudah kasih sini 10 juta. Tiap bulan anak kasih 500. Buat apa? Anak usaha. Daripada antum repot mikirnya nanti berapa persen, ini udah 500. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu riba. Itu riba. Tapi kalau investasi jelas keuntungannya itu pakai persentase, kemudian kerugiannya juga ditanggung bersama. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau bertanya. Bagaimana jika yang berhutang lupa membayar dan yang dihutangi juga lupa menagihnya? Dalam artian lupa karena tidak disengaja, bagaimana hukumnya? Tadi kita sampaikan, lupa ini aman, insyaallah. Tapi jangan pura-pura lupa. Karena kita sudah minta ampun sama Allah. Kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan Allah mengatakan qad fa'altu. Ketika kita berdoa, ya Allah, jangan kau berikan sanksi kepada kami kalau kita lupa dan tidak sengaja. Khata itu adalah kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja dan Allah memaafkannya. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana cara kita untuk meyakinkan kepada keluarga kalau anak siap menikah? Namun keluarga masih selalu berbicara materi. Saya sudah siap, namun masih mencari akhlak. Tunggu, siapnya ini dari sisi apa? Rasulullah SAW mengatakan, dan ini perlu orang tua juga memahami hadis ini. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian yang mampu, bukan siap, mampu. Artinya kemampuan itu bicara kemampuan materi, kemampuan fisik. Karena ada orang, anak siap Ustaz, badan alhamdulillah anak lari tiap hari. Terus fulus belum punya Ustaz. Ya belum siap maksudnya. Jadi kalau dibicarakan materi, iya kesiapan materi. Karena melamar anak orang itu Masya Allah, di Indonesia ini murah banget nikah, jemaah. Murah banget. Bukan di Indonesia, mungkin di Jawa. Kalau di luar Jawa sebagian mahal juga. Jadi antum punya duit 10 juta nggak bisa nikah. Di Jawa 2 juta bisa nikah. Nah, ada antum berangkat ke kampung mana, bismillah, cari gadis yang baik di sana. Mereka nggak minta banyak-banyak. Maka kalau dikatakan keluarga masih selalu berbicara materi, ya antum tunjukkan, antum udah siap materi, udah siap. Dan menikah ini tidak harus punya pekerjaan tetap, tidak harus. Tapi tetap harus bekerja. Karena yang kerjaan tetap pun bisa jadi di PHK. Orang tua jangan berpikir kalau anaknya apa kerjaannya, nggak tetap kerjaannya. Yang tetap aja mungkin di PHK. Jangan melihat kepada itu. Rasulullah SAW menyuruh kita melihat kepada agama dan akhlak.
yang agamanya baik, akhlaknya mulia, udah terima. Masalah harta, pokoknya dia mampu kasih nafkah, selesai. Tidak harus yang kaya raya. Tapi kadang-kala kita kan menghitung sesuatu dengan materi. Terus bagaimana sekarang meyakinkan orang tua? Ya, antum perlu menjalin komunikasi yang baik sama orang tua. Kemudian antum juga sampaikan, ayah, ana mau menikah, ya yang tidak ruwet lah ya. Menikah itu sebenarnya sangat sederhana dalam Islam. Yang bikin berat itu kita sendiri. Apakah menikah itu harus sewa gedung? Harus bikin undangan? Enggak ada perintah seperti itu. Kita yang menunda-nunda pernikahan, kenapa? Ya, gedungnya masih penuh. Gedungnya penuh, sini masjid sini, bismillah. Boleh dipakai nikah sini. Oh, boleh nikah. Kemarin di Jember, Masya Allah. Masya Allah. Ada teman nikah, dia ngomong, Ustaz, ana mau nikah Ustaz di STDI, di masjid. Bener, iya nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, bismillah. Abis gitu makan sate, selesai udah jadi istrinya. Kenapa harus repot? Harus apa catering macam, jangan lihat ada sate yang keliling, sate sini. Walimah, selesai jamaah. Kita yang memberatkan agama kita ini sendiri. Inna hadad din yusrun. Agama ini mudah. Cuma kita yang memberatkan. Maka kalau bicara nikah, antum perlu menjalin komunikasi yang baik sama orang tua, tidak terkesan menggurui orang tua, tapi terkesan memohon. Ayah, aku sudah nggak kuat, ayah. Bener nih ayah. Kalau antum tidak bisa berbicara, ada orang tua ya yang selalu mau menyetop anaknya berbicara. Enggak usah. Baca itu nggak usah lagi. Antum tulis surat. Tulis surat, karena kalau surat ayah nggak bisa ngomong diem, nggak bisa, karena dia baca terus surat. Antum bisa ngomong bebas dengan memilih kata-kata yang indah buat orang tua antum. Dan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Artinya zaman dulu itu, masya Allah, sarana kemaksiatan itu masih sulit ya. Sekarang wallahi sarana kemaksiatan ada di tangan kita, dibawa kita kemanapun berada. Maka orang tua harus perhatian sama anaknya, baik itu anak lelaki atau anak perempuan. Anak perempuan udah umurnya udah cukup, carikan jodohnya. Jangan mengatakan ya nunggu saat kalau perempuan, cari. Cuma yang mencari orang tuanya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencarikan suami buat putrinya yang janda. Gak ingin janda itu Hafsah pada waktu itu. Ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Mereka tidak mau menikah, akhirnya dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya telah mengikat seorang akhwat dengan sebuah cincin. Gimana diikat ya akhwat ini dengan cincin? Jangan. Nggak boleh, dosa untuk ngikat-ngikat anaknya orang. Nah, Ustaz, saya telah mengikat seorang akhwat dengan sebuah cincin sebagai simbol dan disaksikan oleh dua keluarga. Apakah itu termasuk khitbah? Apakah ada batasan waktu dalam masa khitbah? Saya pribadi ingin menikah dengan cepat, tapi orang tua menganjurkan 2-3 tahun lagi. Subhanallah jemaah. Iya, berkaitan dengan mengikat dengan cincin dalam Islam, wallahu a'lam ya. Ana yang tahu tidak ada tradisi seperti itu. Tradisi tukar cincin, kasih cincin sebagai tanda pengikat. Jadi kalau itu cincin memang dipergunakan untuk lamaran, bawa lamaran ke dia, ini lamaran kita, kalau diterima, kemudian diterima, selesai khitbah itu. Khitbah berarti dia sudah menerima kita sebagai calon. Bisa jadi lamaran itu dibalikan, bisa jadi. Maaf, nggak jadi seperti itu. Bisa jadi mungkin ada sesuatu dilihat dalam masa penantian itu. Nunggunya berapa lama terserah, bebas-bebas saja.
Oleh karena itu lebih baik menikah. Menikah tapi walimahnya 3 tahun lagi. Menikahnya sekarang. Artinya perempuan ini sudah halal. Jadi bilang sama orang tua, ya udah, nggak apa-apa sekarang nikah. Dia jadi istri ana jadi suami dia. Masalah walimahnya, kumpulnya nanti setelah 3 tahun nggak ada masalah. Tapi dia sudah jadi istri, sudah sah. Soalnya kalau menunggu 2-3 tahun ini banyak fitnah. Banyak kali fitnah yang terjadi. Apalagi di masa seperti ini. Kadang-kadang ada omongan-omongan yang nggak enak. Atau antum melihat ada perempuan lain yang lebih pas. Akhirnya antum meninggalkan dia padahal dia sudah nunggu antum. Mungkin saja itu terjadi. Atau dia melihat ada lelaki lain yang sepertinya lebih soleh daripada antum. Dia katakan, afwan ya nggak jadi. Antum udah 2 tahun nungguin jamaah. Iya, Ustadz ana mau minta saran. Menikah dulu apa menghajikan orang tua dulu? Ana ikhwan umur 21 tahun dan sudah mengkhidbah seorang akhwat. Ya kalau kiranya apa beratnya menikah sambil menghajikan orang tua? Tadi yang ana sampaikan, antum menikah dulu, walimahnya orang tua pulang haji. Yang berat ini kan walimah. Walimah berat jemaah. Ana dengar sohib walimah berapa? 300 juta. Allahu Akbar. Undangannya saja puluhan juta. Artinya dia ngundang 500 orang atau 1000 orang. Undangannya 50 ribu. Kali 1000 berapa? Berapa jemaah? Banyak lagi. Artinya undangan yang dibuang ke sampah mereka hambur-hamburkan. Harus sewa gedung, harus ngundang ini, ngundang itu. Enggak harus jemaah. Kita kadang-kadang lupa mengundang warga kampung sekitar. Kenapa? Karena walimahnya di gedung. Antum kalau walinya mahnya di rumah, pulang dari masjid, lihat teman-teman yang lagi nongkrong, mas, ikut kemana? Walimah anak. Kasih makan. Selesai besok, habis duhur cari teman yang lain. Habis sholat duhur, afwan semua yang di masjid anak harap ke rumah anak. Walimah itu boleh 7 hari jamaah. Dengan cara seperti itu. Artinya hari ini siapa yang kita undang ya, datang ke rumah kita. Sehingga enggak repot jamaah. Maka kalau dikatakan mana yang harus lebih dulu, anak katakan antum menikah, walimahnya orang tua pulang haji. Duit antum sekarang yang buat walimah berikan buat orang tua, biar dia berangkat haji. Itu insya Allah lebih baik. Nah, Masya Allah. Ini niat ini jamaah dia. Di print di rumahnya ini. Bagaimana hukumnya bila kita menggunakan speaker masjid untuk mengumumkan kehilangan barang atau berita kematian? Berkaitan dengan kehilangan barang, nggak boleh memang masjid dijadikan tempat pengumuman. Kemudian masalah mengumumkan kematian di masjid, speaker masjid tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya supaya orang-orang itu mengurusin jenazahnya, supaya orang-orang mengurusin jenazahnya, jadi bukan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Oh fulan yang sudah sodakoh ke masjid ini, fulan yang ini, itu enggak. Memang supaya ada orang yang ngurusin jenazahnya, enggak ada masalah. Kalau sekarang mungkin bisa dengan sarana yang lainnya, lewat medsos umpamanya, lebih baik. Sehingga masjid tidak digunakan untuk itu. Tapi tadi, kalau tujuannya memang untuk menginformasikan kepada orang-orang supaya ada yang ngurusin jenazahnya. Soalnya kalau nggak kayak gitu Ustaz, orang pada nggak ada yang ngurusin jenazahnya, pada berangkat kerja semuanya. Akhirnya orang ini nggak ada yang ngurusin jenazahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau kehilangan nggak boleh, di masjid nggak boleh. Karena masjid ini bukan untuk berdagang, bukan untuk cari keuntungan, dan bukan untuk mengumumkan barang kehilangan. Kenapa orang dulu memanfaatkan masjid untuk ngurusin barang kehilangan? Karena rame, enak di sini. Nggak boleh. Rasulullah SAW melarang hal itu. Dan bagaimana ada masjid yang mengkhususkan shaf pertama untuk para pejabat pada saat sholat? Apa diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Tergantung sekarang.
Di Masjid Nabawi itu diadakan shaf pertama, ya nggak semuanya ya. Ada mungkin 5 shaf itu memang untuk mendampingi imamnya. Untuk mendampingi imamnya. Di situ ada polisi, ada apa yang di sana. Itu nggak ada masalah karena demi keamanan mereka. Tapi kalau sekedar pejabat, pokoknya pejabat datang terakhir, shafnya tetap pertama. Bermasalah seperti itu. Karena masjid ini rumah Allah. Kita di rumah Allah ini sama semuanya. Allah menjadikan kita itu hamba. Ketika menghadap Allah itu nggak ada yang pejabat, nggak ada yang pegawai, nggak ada yang tukang sampah. Semuanya adalah hamba Allah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk merapatkan shaf, supaya hilang tuh perasaan berbeda. Bisa jadi yang di sebelah antum yang nggak pakai sejadah, dia masuk surga lebih dulu daripada antum yang pakai sejadah bagus. Bisa jadi. Karena kadang-kala orang malas jemaah merapatkan shafnya. Apalagi kalau dia sudah bawa sejadah dari rumah, baru pulang dari Mekah nih. Itu ada orang sebelah naik ke sejadahnya, dia nggak khusyuk sholat itu. Allahu Akbar. Ini nggak paham ini kata dia. Ini baru beli anak ini. Makanya jangan bawa sejadah. Jangan bawa sejadah. Dan kalau memang mau pakai sejadah, pakai depannya. Depannya dilebarkan ke depan sehingga antum bisa berbagi sama saudara antum. Rasakan nih sejadah dari Mekah nih. Pahalanya sama aja jemaah. Jangan berpikir karena sejadah dari Mekah pahalanya double gitu, nggak ada. Berkaitan dengan hutang. Saya pernah berhutang, namun ketika ingin membayarkannya, orang yang saya hutangi telah meninggal. Dan saya sulit menemukan keluarganya, ahli warisnya. Bagaimana sebaiknya Ustaz jalan keluarnya? Jazakumullah khairan. Allah yasahi jamaah. Kadang-kala orang berhutang ketika dia bekerja, tugas kerja di kota lain. Lalu dia dipindahkan. Atau teman yang dia berhutang ke orang itu dipindahkan ke tempat lain sehingga dia nggak ketemu lagi. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaannya. Nggak boleh kita santai karena ini urusannya nanti dengan hari kiamat. Ada orang udah Ustaz, ana udah cari Ustaz cuma nggak dapat, padahal antum belum maksimal. Maka antum akan dihisab nanti. Cari semaksimal mungkin. Ada medsos sekarang, antum bisa bikin pengumuman di sana. Apalah yang antum cari? Ada yang kenal sama fulan bin fulan ya, yang pernah tinggal di sini. Mungkin ada keluarganya. Tadi yang ditanyakan udah meninggal dunia Ustaz. Cari keluarganya. Baik. Udah dicari keluarganya nggak dapat. Uang yang antum pinjam dari fulan sedekahkan buat fulan. Karena ini uangnya fulan memang bukan uangnya antum. Antum sedekahkan. Selesai. Tapi kalau suatu saat antum berjumpa lagi dengan keluarganya, oh ini Masya Allah, ternyata keluarganya kerja di Malaysia umpamanya. Baru pulang antum jumpa lagi, antum sampaikan, afwan, ana pernah berhutang sama kakak antum sebesar 1 juta. Ana udah cari-cari, akhirnya nggak dapat, ana sedekahkan buat kakak antum. Gimana? Antum ridho atau tidak? Kalau dia enggak ridho karena itu uang warisan, mau dibagi sama keluarga, ya antum bayarin. Terus sedekahnya jadi milik antum. Karena memang itu bukan uang antum sebenarnya. Haknya dia. Ini berat urusan sama manusia jemaah. Barakallahu fikum. Nah, ceritakan dong tentang hubungan antum dengan almarhum Ustaz Jeffrey. Antum cerita sama ana aja nanti jemaah. Dan semoga Allah menjadikan beliau penghuni surga. Allah yarhamuhu yudkhiluhul jannah ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan rahmat kepadanya. Ya. Ana memang pernah dekat sama beliau, ana pernah ngisi ceramah di rumahnya beliau pada waktu itu. Beliau banyak cerita tentang perjuangan dakwah. Beliau sempat cerita sama ana ketika itu di mobil kita berdua, dia cerita, Ustaz, ana sekarang jadi dai tarkam Ustaz. Dai apa Ustaz? Tarkam Ustaz, antar kampung kata dia. Tarkam karena sudah turun kata dia
Nggak seperti dulu lagi jadi dai antar kampung kata dia. Dan dia dulu cerita sama, wallahi Ustaz, ana ini nggak punya ilmu. Ana ini menang keberanian aja. Ana punya buku di rumah ana sampai ke rumah dia cerita perpustakaan ana Ustaz nggak ada yang bahasa Arab kecuali satu bukunya. Allah yarhamu, semoga Allah merahmati dan di akhir hayatnya beliau ingin lebih baik ya. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, apa hukum akad murabahah yang ditawarkan bank syariah? Apa termasuk riba? Itu salah tanya sama anak jemaah. Tanya sama Ustaz Irwandi, sama yang Dr. Muhammad Arifin ya. Karena terus terang ana tidak terlalu paham dengan akad-akad yang ada di bank itu. Kita kalau jawab mungkin jawabnya umum. Jawabnya umum itu ya kalau tidak ada unsur riba boleh. Kalau untung dibagi, rugi ditanggung bersama boleh. Itu mungkin jawaban ana. Tapi kalau tanya bank syariah ini gimana akadnya, ana nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Antum tanyakan kepada ahlinya. Nah, ini sama ini. Pertanyaan Ustaz, jika kita punya hutang tapi lupa orangnya. Cuma berkaitan dengan hutang, ana nasihatkan dicatat, ditulis. Zubair bin Awam sebelum meninggal dunia. Jadi Zubair bin Awam ini utangnya banyak sekali. Sebenarnya dia itu nggak berhutang. Banyak orang titip amanah sama dia. Ketika orang titip sama dia, Zubair bin Awam merubah akadnya. Dia ngomong jangan titip, tapi ana pinjam. Apa perbedaan titip sama pinjam? Kalau titip barangnya tidak boleh dipakai. Kalau pinjam boleh. Terus yang lainnya ada lagi perbedaan. Tapi nggak apa-apa lah, kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Iya, kalau titip nggak boleh dipakai. Kalau titip nggak nanggung kita kalau ada apa-apa. Kita nggak bertanggung jawab resiko. Tahu-tahu hilang, ada yang mencuri ini kita nggak tanggung jawab. Tapi kalau hutang tanggung jawab, nggak ada urusan. Makanya Zubair bin Awam mengatakan kepada mereka akadnya dirubah jadi hutang. Antum enak, anak enak. Enaknya di mana? Anak bisa pakai itu uang dan ada jaminan uang itu aman. Anak akan balikan itu uang. Ada keamanan di sana. Akhirnya meninggal Zubair banyak utangnya. Sebelum meninggal dia panggil Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, "Ya Abdullah, tolong bayarin utang-utang bapak." Dia punya harta, sebutkan ini hartanya bapak, ini itu bayarin utang-utang bapak. Kalau engkau nggak mampu bayar utang bapak, kau minta tolong sama pelindung bapak, tuannya bapak. Abdullah bin Zubair tanya, "Waman maula?" Kata dia, "Allah." Abdullah bin Zubair cerita, setiap kali aku nggak mampu bayar utang bapakku, aku panggil ya Maula Zubair, ikhtiani Zubair daina. Wahai tuannya Zubair, wahai pelindungnya Zubair, bayarin utangnya Zubair. Allah mudahkan dibayar. Setelah terbayar semuanya, keluarganya Zubair minta warisan. Kata Abdullah, enggak, aku nggak akan bagi sampai 4 tahun. Setiap musim haji aku akan umumkan. Siapa yang punya piutang sama Zubair, tolong jumpain aku. 4 tahun. Setelah 4 tahun baru dibagikan. Kenapa? Ini anak yang berbakti. Takut bapaknya nanti dihalangi dari masuk surga gara-gara utangnya. Ada yang terlewatkan jamaah. Allah jamaah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari utang-utang yang kita nggak tahu. Taib, ana rasa itu pertanyaan terakhir yang baru saja ana bacakan. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Tadi kita sampaikan bahwasanya umat Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang menzalimi dirinya. Yang kedua, ya yang tengah-tengah lah dia, muktasid, yang cukup dia. Yang ketiga, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di situ yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah as-sabiqun yang disebut al-muqarrabun. Adapun orang yang pertengahan al-muqtasid adalah ashabul yamin ya.
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang ashabul yamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Masya Allah, ini ada